Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 mata kuliah AI atau kecerdasan buatan for Environmental Engineering. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu AI dalam prediksi cuaca dan mitigasi perubahan iklim. Anggota kelompok kami adalah Bayu Krisna, yaitu saya sendiri, Gio Putra Sarnando, Restu Chandra Ramadan, dan Muhammad Najib. Kami memilih topik ini karena perubahan iklim yang semakin nyata menyebabkan cuaca ekstrim seperti banjir, kekeringan, badai, dan gelombang panas. Kondisi ini memerlukan inovasi teknologi seperti Artificial Intelligence atau AI yang dapat meningkatkan akurasi prediksi cuaca dan mendukung mitigasi perubahan iklim. Dalam presentasi ini, kami membahas cara kerja AI, penerapannya, tantangannya, serta potensi bagi keberlanjutan lingkungan. Topik selanjutnya akan dibahas oleh Gio. Nah, teman-teman, pada bagian ini kita akan melihat bagaimana konsep AI atau Artificial Intelligence dalam memprediksi cuaca. Nah, prinsip dan mekanisme kerja AI dalam memprediksi cuaca, teman-teman. Secara umum, penerapan AI dalam prediksi cuaca dilakukan melalui machine learning. Nah, machine learning itu atau pembelajaran mesin. Kemudian akan dilanjutkan dengan deep learning. Deep learning ini di mana nanti AI akan melakukan pembelajaran lebih mendalam. Nah, kedua pendekatan ini memungkinkan komputer untuk mempelajari hubungan kompleks antara variabel-variabel atmosfer tanpa perlu mendefinisikan rumus fisik secara eksplisit. Nah, model AI ini dilatih menggunakan data cuaca historis, di mana data cuaca historis sebelumnya yang telah kita dapatkan secara konvensional itu kita akan input ke dalam AI. Nah, diantaranya data-data tersebut adalah seperti pengamatan satelit, kemudian data radar, kemudian stasiun meteorologi, hingga sensor di permukaan bumi. Semua data-data tersebut kita input ke dalam AI, nanti AI akan melakukan pembelajaran tadi dengan dua metode tadi. Yang pertama pembelajaran, kemudian dengan yang deep learning. Nah, setelah proses pelatihan itu, model AI dapat memprediksi kondisi cuaca pada waktu dan wilayah tertentu berdasarkan pola-pola yang telah dipelajari AI tadi. Walaupun AI itu pintar ya teman-teman, tapi tidak serta-merta AI itu mampu bekerja sendiri. Jadi kita akan AI itu membutuhkan inputan terlebih dahulu, baru dia bisa melakukan prediksi-prediksi ke depan sesuai dengan data yang telah dipelajarinya, teman-teman. Nah, kemudian dapat kita ambil salah satu contoh ya. Salah satu model AI yang paling menonjol adalah GraphCast. Nah, di mana GraphCast ini dikembangkan oleh Google DeepMind pada tahun 2023, teman-teman. GraphCast ini menggunakan pendekatan Graph Neural Networking atau GNN yang memodelkan hubungan spesial antara titik pengamatan di seluruh dunia sebagai jaringan grafnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa ahli pada tahun 2023 menunjukkan bahwa GraphCast mampu memberikan prediksi cuaca hingga 10 hari ke depan, teman-teman. Dengan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan model numerik terkemuka dari organisasi itu adalah European Center for Medium Range Weather Forecast, teman-teman. Jadi dari data ini dapat kita simpulkan bahwa dengan hadirnya AI itu dapat memprediksi cuaca lebih cepat dibandingkan dengan cara numerik konvensional seperti yang telah kita jelaskan. Nah, mungkin di masa depan akan ada lagi model-model yang lebih canggih lagi, bahkan AI akan di-upgrade sehingga lebih dapat membantu manusia dalam menunjang aktivitasnya sehari-hari. Kok bisa ya kita tahu perakiraan cuaca besok? Padahal kan belum terjadi. Ternyata itu bukan ramalan sulap, tapi hasil dari ribuan data cuaca real time di seluruh belahan bumi. Satelit, radar, sensor di laut dan di darat mengirimkan data suhu, tekanan udara, dan kelembapan serta kecepatan angin. Semua data tersebut diproses menggunakan AI dan superkomputer untuk membuat simulasi perkiraan cuaca untuk mendeteksi awan ini akan kemana, angin itu akan kemana, dan hujan akan turun di mana. Baru tahu kan?
ada AI yang bisa memprediksi cuaca hingga 10 hari ke depan. Dia adalah GraphCast, si algoritma perkiraan cuaca dari tim DeepMind Google. Berbekal AI yang masih dikembangkan, GraphCast bisa memprediksi cuaca hingga 10 hari ke depan dengan tingkat akurasi mencapai 90%. Tentunya namanya prediksi itu adalah perkiraan dengan dasar data dan informasi. Tidak harus terjadi karena ini adalah prediksi. Meskipun begitu, perkembangan AI ini bakal berguna banget untuk masyarakat luas. GraphCast AI, Google untuk memprediksi cuaca yang lebih akurat. DeepMind, divisi AI dari Google, telah memperkenalkan GraphCast, model AI baru untuk memprediksi cuaca. Dalam pengujiannya, GraphCast mampu memprediksi cuaca hingga 15 hari ke depan dengan tingkat akurasi sebesar 97%. Untuk memprediksi lebih dari 36 jam, tingkat akurasinya meningkat menjadi 99%. Prediksi yang dihasilkan bersifat probabilistik, jadi bukan cuma hanya tebakan semata. Membuat hasilnya lebih detail dan lebih berguna. Selain itu, GraphCast mempunyai komputansi yang lebih efektif. GraphCast mampu memprediksi cuaca 15 hari ke depan hanya dalam waktu 8 menit. Sebagai perbandingan, komputansi konvensional bisa membuahkan waktu hingga berjam-jam untuk mendapatkan hasil prediksi yang serupa. Meski begitu, GraphCast masih mempunyai kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah kurang akurat dalam memprediksi intensitas badai. Prediksi cuaca GraphCast hadir di Google Earth untuk memudahkan pengguna dalam mengakses prediksi cuaca yang lebih akurat dan lebih efektif. Meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan AI dalam bidang iklim lingkungan juga menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, keterbatasan data lingkungan. Tidak semua wilayah memiliki sistem sensor atau infrastruktur data yang memadai, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Kurangnya data ini membuat model AI sulit mencapai akurasi yang optimal. Kedua, konsumsi energi yang tinggi. Pelatihan model AI berskala besar seperti GraphCast membutuhkan pusat data dengan daya listrik sangat besar yang justru dapat meningkatkan emisi karbon apabila sumber energinya belum sepenuhnya terbarukan. Ketiga, bias dan keamanan data. Jika data yang digunakan tidak representatif, hasil prediksi bisa keliru dan memicu kebijakan yang salah. Selain itu, data iklim juga harus dikelola dengan etika dan keamanan yang tidak disalahgunakan oleh pihak luar. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, pengembangan AI perlu menerapkan prinsip green computing, menggunakan energi terbarukan, dan memastikan tata kelola data lingkungan dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Jadi kesimpulan dan refleksi dari pembahasan kami dapat disimpulkan bahwa artificial intelligence memiliki potensi besar dalam mendukung prediksi cuaca dan mitigasi perubahan iklim. Dengan kemampuan analisis data yang cepat dan akurat, AI dapat membantu memperkuat sistem peringatan dini, mendukung kebijakan adaptasi iklim, serta mendorong langkah menuju net zero emission. Namun, penerapan AI juga harus diiringi dengan tanggung jawab lingkungan, kolaborasi antara ilmuwan, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci agar AI tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga bijak dalam penerapannya. AI bukan hanya tentang kecerdasan buatan, tetapi tentang bagaimana kita memanfaatkannya untuk menciptakan bumi yang lebih cerdas, tangguh, dan berkelanjutan. Sekian, terima kasih.